OCCRP akhirnya melakukan klarifikasi tertanggal 3 Januari tahun 2025 lewat halaman resminya. Dia juga harus sadar diri bahwa dia bukan lembaga hukum yang layak menilai orang ini bersalah atau benar. Sehingga yang jadi kacau pikiran kita sebagai netizen adalah ketika kita mempercayai sebuah lembaga yang kemudian NGO menilai perkara hukum yang bahkan belum melakukan investigasi, belum melakukan pembuktian, belum melakukan yang namanya peradilan dan seterusnya. Jangan lupa, di dalam istilah hukum ada yang disebut asas praduga tak bersalah. Setiap orang yang bahkan belum mendapatkan vonis seharusnya dia mendapatkan perlindungan dari citra negatif yang sedang menempa dirinya. Dia harus dikatakan belum bersalah sampai ada putusan yang mengatakan bahwa dia sudah bersalah. OCCRP akhirnya melakukan klarifikasi tertanggal 3 Januari tahun 2025 lewat halaman resminya yaitu occrp.org dengan judul tulisannya yaitu Behind the Decision Indonesia, How OCCRP's Person of the Year Highlight the Fight Against Corruption. Melalui halamannya tersebut, OCCRP melakukan setidaknya ada dua hal yang harusnya kita underline dan kita garis bawahi. Pertama, OCCRP menyatakan bahwa OCCRP had no control over who has nominated, bahwa dia tidak mengontrol atau berlepas diri terhadap nama-nama nominasi yang muncul, karena ini berdasarkan penjaringan netizen yang dia lakukan. Meskipun ada yang bilang bahwa setelah ini kemudian dia dilakukan lagi penilaian lewat para pakar gitu ya, pakar jurnalistik, lalu kemudian pakar civil society, para profesor mungkin, para profesor hukum dan seterusnya begitu. Tapi setidaknya OCCRP mengatakan bahwa dia berlepas diri terhadap ini. Kenapa nominasinya itu muncul dari netizen itu sendiri? Lewat voting kah? Lewat kemudian angket kah? Kuesioner kah? Seterusnya. Tapi intinya sumbernya netizen. Yang kedua, OCCRP mengatakan OCCRP has no evidence that Jokowi engaged in corruption for personal financial gain during his presidency. Jadi OCCRP tidak memiliki bukti apapun terhadap keterlibatan siapa saja sebenarnya selain daripada Jokowi yang masuk di dalam nominasi tersebut begitu. Jadi dia nggak punya bukti apapun. Kenapa? Ya wajar, karena memang OCCRP bukanlah lembaga hukum yang layak untuk menginterogasi, layak untuk melakukan peradilan dan seterusnya, sehingga dia tidak punya wewenang untuk itu. Oke, lembaga OCCRP adalah lembaga yang sangat kredibel sebagai lembaga jurnalistik dan juga NGO, non-government organization begitu. Tetapi dia juga harus sadar diri bahwa dia bukan lembaga hukum yang layak menilai orang ini bersalah atau benar. Sehingga yang jadi kacau pikiran kita sebagai netizen adalah ketika kita mempercayai sebuah lembaga yang kemudian NGO menilai perkara hukum yang bahkan belum melakukan investigasi, belum melakukan pembuktian, belum melakukan yang namanya peradilan dan seterusnya. Beda cerita misalnya nih, kalau orang-orang yang masuk nominasi ini adalah orang-orang yang sudah diputuskan inkrah sebagai koruptor, sebagai orang yang memang bersalah di bagian negaranya masing-masing. Lalu kemudian dinominasi bahwa siapa nih kira-kira nih yang paling banyak korupsinya, siapa nih dinilai nih paling banyak kemudian keterlibatan terhadap criminal crime begitu. Mungkin ini nggak akan debat kita soal itu. Why? Karena memang sudah terbukti orang-orang ini masuk begitu. Tapi kalau kemudian pembuktiannya belum ada, lalu orang-orang ini dimasukkan ke dalam top list gitu ya, nominator dalam persoalan korupsi dan juga criminal crime ini kemudian menjadi debatable begitu. Makanya gue bilang sebagai key opinion leader, OCCRP udah berhasil. Wah, setidaknya dia berhasil dengan dua hal. Pertama, dia menyebabkan kita memiliki wawasan baru bahwa kita harus aware sebagai masyarakat demokrasi, bahwa kita harus aware sebagai netizen untuk membangun bangsa ini sebagai subjek yang kemudian juga harus watching, berhati-hati dalam persoalan korupsi. Setiap siapapun, di era siapapun, dalam pemimpinan siapapun gitu. Yang kedua, OCCRP sebagai key opinion leader, dia berhasil membentuk opini masyarakat menjadi buah bibir daripada masyarakat untuk membicarakan. Ada yang pro, ada yang kontra. Masalahnya adalah yang pro terlalu yakin bahwa yang dikeluarkan OCCRP ini adalah betul-betul orang yang terlibat terhadap korupsi. Inilah kekacauan berpikir kita. Inilah kekacauan daripada sistematika berpikir kita. Yang kedua, mereka yang kemudian kontra itu sebenarnya mengambil jalan untuk kemudian dia believe it or not gitu. Dia percaya atau enggak? Oke, ini kira-kira nih orang korupsi atau enggak gitu ya. Dan harusnya kalau memang korupsi, harusnya ada investigasi dong. Harus ada lembaga hukum yang membuktikan terhadap hal tersebut. Kalau dia tidak terlibat korupsi, itu juga harus dibuktikan. Jangan lupa, di dalam istilah hukum ada yang disebut asas praduga tak bersalah. Setiap orang yang bahkan belum mendapatkan vonis, seharusnya dia mendapatkan perlindungan dari citra negatif yang sedang menempa dirinya.
dia harus dikatakan belum bersalah sampai ada putusan yang mengatakan bahwa dia sudah bersalah. Oke? Jadi clear guys ya. Posisi RP hanya mengatakan bahwa ya ini kan nominasi aja. Berbeda dengan Ballon d'Or yang hari ini juga mendapatkan kritikan tajam daripada Cristiano Ronaldo sebagai salah satu the greatest of all time. Pemain sepak bola di dunia hari ini mengatakan bahwa Ballon d'Or sudah tidak objektif. Setidaknya dalam nominasinya di tahun 2024 yang memenangkan Rodri, dia mengatakan secara statistik harusnya yang menang itu ada Vinicius Junior, bukan Rodri. Kenapa? Karena statistik membuktikan pemenang Liga Champion, lalu kemudian juga pencipta gol terbanyak Liga Champion adalah Vinicius. Harusnya mendapatkan predikat pemain terbaik di dunia hari ini adalah Vinicius melalui Ballon d'Or. Tapi kenapa Rodri? Lagi-lagi penilaian itu subjektif. Dan itu disampaikan Ronaldo di depan halayak ramai, di depan insan sepak bola yang ada di Globe Soccer Award di Dubai. Oke? Posisi RP, lembaga yang sangat kredibel, tidak ada beda dengan Ballon d'Or. Tapi dua-duanya secara pengambilan keputusan dalam persoalan metodologi ilmiahnya masih harus dipertanyakan. Kenapa? Karena menyebutkan orang sebagai ahli korupsi, sebagai ahli criminal crime hanya melalui pendapat netizen yang kemudian dikaji oleh berbagai ahli yang kita juga nggak tahu. Jangan-jangan ahlinya juga nggak netral.